Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Krisnayanti dalam berita terkini. Pulau Bali dijuluki sebagai Pulau Seribu Pura. Bali seringkali dijadikan sebagai tujuan wisata baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Liburan di Bali tentu tidak akan lengkap rasanya jika tidak mengunjungi wisata budayanya. Rekan kami akan mengajak kita untuk keliling melihat keindahan wisata Penglipuran di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Berikut liputannya untuk Anda. Dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli ini dapat dimasukkan ke dalam daftar destinasi wisata jika Anda berlibur di Bali. Dengan konsep pemukiman Trimandala, membuat seluruh rumah warga tertata dengan rapi dan juga asri. Kesadaran warga Desa Penglipuran untuk selalu menjaga kebersihan desa dan terbuka untuk umum membuat desa ini ramai dikunjungi wisatawan. Desa Penglipuran yang selaku pendesanya. Apakah Bapak bisa menceritakan sedikit latar belakang terkait dengan Desa Penglipuran? Penglipuran ini ya sama desa adat seperti desa adat lainnya. Dan kami adalah salah satu desa adat di Bali yang yang tergolong menjalankan adat tradisi Bali ini. Termasuk desa adat Tuul. Terkait dengan konsep tata ruang atau rumah yang ada di sini, bagaimana kira-kira? Konsep tata ruang ya, konsep kami adalah konsep Trimandala. Konsep Trimandala itu kan merupakan implementasi dari konsep filosofi Trihita Karana, Paryangan, Pawongan, Palemahan. Sehingga dalam tata ruang ada paryangannya, kemudian ada pawongan dan ada palemahannya. Nah itu diimplementasikan dalam Trimandala. Utama, Madya, dan Nista. Di area utama Mandala itu ada pura, konsep paryangannya, kemudian Madya Mandala pemukimannya, konsep pawongannya. Nah, kemudian areal Nista Mandala dalam belakang ada kuburan di bawah, ada halaman belakang, ada kebun, itu termasuk palemahannya. Seperti ini. Keinginan ke depan untuk warga di Penglipuran itu? Kami sebagai masyarakat Bali seperti biasanya kami ya, optimisme kami adalah tetap melestarikan adat dan budaya kami di desa adat. Jadi kami menjalankan budaya yang menjadi warisan daripada para pendahulu kami. Seperti itu. Baik, dari desa wisata ini merupakan potensi yang sangat besar tentunya ya Pak ya. Potensi wisata yang sedang dikembangkan oleh Desa Penglipuran ini. Nah kebetulan dengan konsep pelestarian yang kami lakukan, kemudian Desa Adat Penglipuran juga dikenal menjadi desa wisata atau berkembang menjadi destinasi wisata. Nah, terkait dengan potensi-potensi yang lain sebetulnya masih banyak. Tapi pada pokoknya kami tetap pada konsep pelestarian. Karena itulah roh daripada pariwisata di Penglipuran. Nah, mungkin ke depan ada beberapa terkait dengan tren wisatawan yang berkunjung ke Penglipuran semakin banyak. Dan itu memberikan membuat suasana Penglipuran semakin ramai, dan kita juga berusaha menggali potensi-potensi baru. Contohnya penataan kawasan hutan bambu. Ke depan kita coba lebih merambah ke ekoturism, wisata yang berbasis alam seperti pertanian dan lain sebagainya. Mungkin itu yang ke depan masih bisa digarap. Selain wisatawan itu menumpuk di desa untuk melihat tata ruang, bangunan tradisional, kebersihan, dan
tradisi kita. Kira-kira ada prestasi dari wisata ini? Kalau prestasi kita banyak sebetulnya. Jadi prestasi itu merupakan bonus daripada kegiatan yang kita lakukan. Kita mendapatkan tahun 95 kita ada mendapatkan Kalpataru terkait dengan lingkungan. Kemudian dalam pariwisata banyak kita dapat di Pok Darwis, kemudian kita dapatkan desa wisata. Kalau di desa wisata, Anugerah Desa Wisata Indonesia, kita tahun 2021 kita menerima penghargaan DWI sebagai kategori Desa Wisata Mandiri Inspiratif. Kemudian kita juga dikenal sebagai desa terbersih di dunia. Kita tahun 2023 juga mendapatkan satu penghargaan dari NWTO, itu organisasi PBB, United Nations World Tourism Organization. Kita menjadi 50 Best Tourism Village itu di tahun 2023 kemarin. Jadi banyak sebetulnya. Kita ada ISTA juga, International Sustainable Tourism Award juga kita terima. Itu merupakan cerminan dari usaha lakukan selama ini. Terkait dengan program desa yang dijadikan atau mendukung kegiatan pengembangan desa Penglipuran. Program kami untuk pengembangan wisata kami sudah punya tim ya. Jadi kami punya tim namanya pengelola pariwisata Penglipuran. Jadi mereka memang merancang berbagai kegiatan wisata. Ada yang paket wisata, di mana wisatawan itu menginap kemudian melakukan kegiatan aktivitas di Penglipuran. Kemudian ya program-program promosi wisata, festival dan lain sebagainya itu kami lakukan. Itu tiada lain tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi desa Penglipuran sebagai salah satu destinasi wisata dunia yang memang menjadi kewajiban kita harus pertahankan, kita harus jaga untuk bisa berkelanjutan seperti itu. Selain menikmati suasana desa yang bersih, pengunjung juga bisa menyewa pakaian adat Bali dari produk setempat untuk berfoto-foto dengan latar suasana desa. Tidak hanya untuk wanita, pakaian adat Bali untuk pria dewasa dan anak-anak juga bisa disewa di desa ini. Para wisatawan bisa antusias menyewa pakaian adat Bali ini untuk berfoto di depan gerbang rumah warga ataupun lataran desa lainnya. Selain untuk kenang-kenangan, para wisatawan juga ingin merasakan adat Bali. Kesan saya desa ini sangat menarik dan setiap sudutnya itu penuh dengan nilai-nilai budaya yang saya nggak pernah lihat sebelumnya di Medan. Apa yang menarik perhatian kakak untuk pariwisata Penglipuran? Yang sangat menarik itu seperti di setiap nomor-nomor rumah ada yang menyalakan baju daerah, yang mana ini mengajarkan orang-orang yang bukan dari Bali mengenal adat Bali. Bagaimana perasaan kakak ketika memakai pakaian adat Bali ini? Saya merasa lebih cantik dan saya merasa sangat kagum saja dengan baju ini. Kalau masalah pakaian ini kakak beli atau kakak profesional? Kalau pakaian ini saya sewa. Apa harapan kakak terhadap perkembangan desa Penglipuran? Harapan saya agar desa ini bisa lebih dikenal di mancanegara dan tidak hanya di mancanegara namun orang-orang yang berada di Indonesia dapat ke sini. Pakaian adat Bali ini dapat disewa seharga Rp50.000 hingga Rp100.000. Nah, jika musim liburan dalam sehari, warga setempat bisa menyewakan 10 hingga 30 set pakaian adat Bali. Kakak udah berapa lama jualan di sini? Kalau buka warungnya ini udah sekitar 10 tahun lebih lah, kurang lebihnya. Apa saja yang dijual di sini?
dijualnya kita ada souvenir, kebaya, kamben, sewa pakaian juga ada jual jus, es krim, souvenir yang lainnya juga. Untuk penghasilannya, kalau boleh tahu apa? Perharinya kurang lebih kalau misalnya tamunya rame itu bisa mencapai 1 juta lebih. Kalau tamunya sepi kita mungkin sampai 200.000. Harapan ke depannya gimana? Ya, harapannya semoga pariwisata ini bisa dikenal di mancanegara sehingga pariwisata semakin banyak yang berkunjung ke sini. Tidak hanya pakaian, namun loloh cem-cem juga menjadi salah satu daya tarik dari desa wisata ini. Di sini jualan apa saja? Sini jualan loloh cem-cem, arak Bali, aksesoris seperti gelang, mainan anak-anak, ada juga baju dan minuman. Loloh cem-cem ini minuman khas di sini atau bagaimana, Bu? Loloh cem-cem ini minuman khas Penglipuran, bahan pengawet dan bau. Khasnya loloh cem-cem ini untuk bisa melancarkan BAB, sulit BAB. Harapan dia untuk kedepannya untuk pariwisata desa Penglipuran ini supaya lebih maju. Kearifan warga dan pesona desa pun tersohor. Sejak lama, Penglipuran memikat banyak pengunjung yang ingin turut menikmati keharmonisannya. Desa wisata Penglipuran. Itu yang pertama, apa saja adat istiadat yang ada di desa Penglipuran? Kalau adat istiadatnya ada di sini tidak boleh berpoligami, memiliki istri lebih dari satu. Kalau memiliki istri lebih dari satu akan dibuatkan rumah di sini di Karangmadu dan tidak mendapatkan fasilitas desa sama sekali atau dikucilkan. Bagaimana masyarakat menjaga adat istiadat desa Penglipuran? Kalau menjaga adat istiadatnya sudah turun-temurun dari nenek moyang, sudah menjadi kebiasaan. Apa saja kebudayaan yang ada di desa Penglipuran? Kalau kebudayaan di sini itu tetap menjaga kebersihan, itu sudah menjadi tanggung jawab desa lah untuk menjaga kebersihan lingkungan di sini. Bagaimana peran masyarakat dalam melestarikan kebudayaan yang ada di desa Penglipuran? Kalau peran masyarakat itu sangat besar sih untuk menjaga desa ini. Yang pertama itu kalau tanah di desa Penglipuran ini tidak boleh dijual kepada orang luar supaya adatnya tetap terjaga. Untuk masuk ke desa wisata Penglipuran ada dikenakan tiket masuk seharga Rp25.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Desa Penglipuran berjarak 60 km dari Bandara Ngurah Rai dan dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Dari Bangli, Bali, Devi Cahyati mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Krisnayanti pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.